Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada surah Hud pada halaman 222, surah Hud ayat 6 sampai 12 insyaallah taala. Dan sebagaimana biasanya kita baca terlebih dahulu dengan qiraah Ibnu Katsir. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Pada halaman ini tidak ada bacaan yang berbeda antara Imam Ibnu Katsir dengan riwayat Hafs, dan untuk cetakan kali ini kita buat berbeda, yaitu kalau ada bacaan yang berbeda maka kita kasih tanda blok ya. Seperti pada halaman 224. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 yang diblok. Nah, yang diblok itu adalah yang berbeda-berbeda dengan riwayat Hafs. Adapun kalau tidak ada di bloknya, maka itu tidak ada perbedaan. Ya, ada perbedaan sedikit ya. Kum, kumu, kemudian hu pendek menjadi hu panjang, itu biasa karena itu adalah termasuk dari usul atau dari pokoknya. Tapi yang farsnya, yang perbedaan yang bukan usulnya, itulah yang kita kasih blok.
Dan pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 7, wahwa, ini boleh disukun haknya, wahwa seperti biasa. Kemudian masih di ayat 7 bagian terakhir, sihrun, boleh dibaca sahirun. Artinya sihrun sihir, sahirun penyihir. Kemudian ayat 8 bagian terakhir, yastahzi'un, hamzah dihilangkan boleh, tapi zainnya di dhammah, yastahzun, dan ini lebih mudah untuk dibaca. Kemudian ayat 10, anni, nah ini ya-nya boleh di fathah, anniya innahu. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil adapun tafsiran secara ringkas ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Hud ayat 6, wama, dan tidaklah min dabbatin, dari binatang melata, fil ardi, di bumi, illa, kecuali, 'alallahi, atas tanggungan Allah, rizquha, rizkinya, wa ya'lam mustaqarraha, idgham, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya, wa mustauda'aha, dan tempat titipannya, tempat dia dititipkan, kullun, masing-masing, fi kitabin, di dalam catatan, mubinin, yang nyata. Maksud ayat ini adalah bahwa semua makhluk yang melata di atas muka bumi dari jenis apapun juga, semuanya dijamin mendapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan tiada bayi lahir kecuali dia membawa rezeki, karena Allah menetapkan rezeki setiap orang yang dilahirkan oleh ibunya ke alam dunia ini. Tidak hanya manusia, dabah itu yang melata itu bergerak, yang bergerak di bumi, apapun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Meskipun itu semut yang kecil-kecil, yang kita nggak ngerti jumlahnya berapa, karena dia termasuk dabah, maka pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semut saja dijamin rezekinya oleh Allah, apakah mungkin manusia yang besar ini tidak dijamin rezekinya oleh Allah? Tidak mungkin. Karena itu orang beriman harus yakin bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, sehingga mari kita cari dengan jalan yang halal. Karena mau cari dengan halal atau dengan haram, rezeki tidak berubah. Rezeki sudah ditetapkan, kamu cari dengan halal maka rezekimu tidak berubah. Kamu cari dengan cara yang haram, rezekimu juga nggak berubah. Hanya bedanya kalau kita cari dengan cara yang haram, maka kita berdosa. Cari dengan cara yang halal, maka kita dapat pahala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam ayat ini Allah mengatakan illa 'alallahi rizquha. Allah menanggung rezekinya. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setiap bayi yang ada dalam perut ibunya itu sudah ditetapkan rezekinya berapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya masing-masing kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya ketika dia sudah berusia 3 bulan. Berusia berapa? 3 bulan. Yaitu 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Jadi 4 kali 3. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan arba'ina yauman, 40 hari nutfatan, sebagai nutfah. Apa nutfah itu? Campuran mani laki dengan mani perempuan. Alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi darah semisal itu, yaitu 40 lagi. 40 lagi sebagai darah saja. Mudghah mithla dzalik, lalu menjadi daging semisal itu juga. Semisal itu maksudnya 40 kali 3 berapa? 1 bulan 30 hari, berarti 4 bulan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim malaikat. Malaikat disuruh mencatat 3 hal, 4 hal. Amalahu, amalnya, rizqahu, rezekinya, ajalahu, ajalnya,
wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah dia calon surga atau calon neraka. Nah, di sini yang menjadi dalil rizqahu. Rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia 4 bulan tadi. Faedah kedua. Dalam hadis ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengetahui mustaqar, tempat tinggal. Tempat tinggal maksudnya di mana manusia akan hidup ketika di atas muka bumi ini. Apakah panjenengan hidup di Sragen, apakah di Solo, ataukah di Arab, ataukah di Palestina? Ada orang Makassar dari Indonesia, tapi tinggalnya di Palestina. Nah, itu Allah sudah ketahui mustaqarnya. Mustauda, titipan, itu maksudnya kuburan. Jadi kuburan kita itu disebut mustauda atau penitipan, karena kita dititipkan di tempat tersebut sampai hari kiamat. Allah sudah tahu di mana kita akan dikuburkan. Ada orang Ethiopia tapi dikuburkan di Madinah. Allah sudah tahu sebelum dia dikuburkan bahwasanya dia besok kalau lahir ke bumi maka dia akan dikuburkan di Ethiopia. Mari kita lihat sabda Nabi SAW ketika beliau menguburkan sahabatnya dari Ethiopia tetapi dikuburkan di Madinah. Beliau mengatakan dufina bittinatil lati khuliqa minha. Dia dikubur dengan tanah yang dulu diciptakan dengan tanah tersebut. Hadis riwayat Tabarani. Jadi ini orang Ethiopia, tapi tanah penciptaannya dulu diambil dari tanah kota Madinah. Makanya dia dikuburkan di kota Madinah. Nah, kalau besok saya ternyata dikuburkan di Sragen ini, berarti saya dulu diciptakan dari tanah Sragen. Kalau saya dikuburkan di Mekah, berarti saya diciptakan dari tanah Mekah. Kita masing-masing tidak tahu dulu diciptakan dari tanah mana. Akan ketahuan nanti kalau kita sudah mati dan sudah dikuburkan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Ethiopia tadi. Yang dimaksud kitab mubin, kitab yang nyata, itu adalah Al-Lauhil Mahfud. Lauhul Mahfud, kitab rahasianya Allah Subhanahu wa taala, di mana segala sesuatu sudah dicatat di dalamnya. Sebagaimana diterangkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak melewatkan apapun di dalam kitab. Yang dimaksud kitab ini adalah Al-Lauhul Mahfud. Jadi semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfud. Manusia yang mati pada perang antara Israel dengan Filistin sekarang, berapa orang? Sudah tercatat. 10.000 kaum muslimin, kemudian katanya 2.000-an orang-orang kafir. Apakah betul informasinya ataukah tidak, kita nggak ngerti ya. Kita dapat berita seperti itu. Nah, itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfud. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Maka tidak ada masalah ya terjadi peperangan seperti itu, kemudian banyak di antara kaum muslimin yang syahid, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin mampu menghindarinya, kita hanya melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memuliakan saudara-saudara kita Palestina sehingga dimatikan dengan mati syahid. Ayat 7. Wahwa, dan dia Allah alladzi zat yang khalaqa, ciptakan as-samawati, langit-langit yang 7, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyamin, pada 6 hari. Berarti 1 pekan kurang sehari. Wa kana, dan adalah arsyuhu, singgasana Allah, alal ma', di atas air. Kenapa Allah ciptakan manusia? Liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian, ayyukum, siapa dari kalian, ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Wala in qulta, dan sungguh jika engkau berkata, innakum, sesungguhnya kalian, mab'utsun, akan dibangkitkan, mim ba'dil maut, setelah mati, layaqulanna, sungguh betul-betul berkata, alladzina kafaru, orang-orang kafir, in hadza, tidaklah ini Al-Qur'an, illa, kecuali sihrum mubin, sihir yang nyata. Maksud ayat ini adalah bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu termasuk langit, bumi, dan semua isinya, yaitu rezeki-rezeki yang tadi disebutkan, demikian juga makhluk-makhluk yang melata di atas muka bumi, semuanya yang menciptakan Allah. Dan Allah ketika menciptakan manusia ada tujuannya yang jelas. Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada tujuannya. Tujuannya apa?
Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk ujian manusia bagaimana dia beramal di atas muka bumi ini. Apakah beramal yang baik ataukah beramal yang buruk. Jadi hakikat hidup itu adalah ujian dari Allah. Namanya ujian, itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Yang tidak lulus adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam ayat ini disebutkan penciptaan langit dan bumi itu adalah 6 hari. 6 hari ini perinciannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat yang lain. Yaitu pada surat Fussilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan khalaqal arda fi yaumain, menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, membuat gunung, kemudian memberkahi bumi, kemudian menetapkan makanan yang ada di bumi dalam 4 hari. 4 hari maksudnya 2 hari berikutnya. Maka 2 hari tambah 2 hari berarti 4 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala qadahunna sab'a samawatin fi yaumin, menciptakan langit menjadi 7 dalam 2 hari. Nah, ini perinciannya. Jadi urutannya 2 hari menciptakan bumi, 2 hari mengisi bumi, kemudian 2 hari lagi menciptakan langit. Itu pada surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12 itu perinciannya. Maka semua penciptaan langit dan bumi, ayat-ayat yang bicara tentang itu silahkan merujuk kepada surat Fussilat karena perinciannya cuma ada di situ. Yang lain tidak merinci. Faedah yang kedua, arsyuhu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Air apa ini kita tidak tahu. Jadi bukan berarti air ini maksudnya singgasananya Allah di atas laut, bukan. Orang bumi belum diciptakan waktu itu. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, singgasananya Allah sudah di atas air. Berarti air di sini bukan air yang ada di bumi ini atau apa namanya air laut, bukan. Faedah berikutnya, Allah mengatakan ahsanu amala, diuji siapa yang paling bagus amalnya. Paling bagus amalnya maksudnya paling melakukan ketaatan kepada Allah dan paling meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi definisi bagus amal itu adalah 2 ini. Paling taat, paling meninggalkan maksiat. Kalau dia taat tetapi juga melakukan maksiat, mencampur, ini berarti bukan ahsanu amala. Karena dia mengambil satu saja, belum lulus dua-duanya. Allah menguji kita dengan 2 ujian. Ujian pertama perintah. Kalau kita taati berarti kita sudah bagus dari sisi ujian yang pertama ini. Ujian yang kedua adalah larangan. Kalau kita melanggar berarti kita belum lulus di dalam ujian ini. Nah, maka mari kita lihat diri kita masing-masing, tidak usah melihat orang lain, apakah amal kita ini sudah ahsan, sudah bagus atau belum. Allah tidak mengatakan aksaru amala, yang paling banyak amalnya, bukan, tapi yang paling bagus amalnya. Karena itu saya teringat perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan saya heran terhadap 4 orang. Pertama, orang yang beramal tanpa ilmu, maka tidak mungkin amalnya bagus. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, berarti amalnya tidak bagus. Yang ketiga, orang yang beramal tetapi tidak ikhlas, berarti amalnya juga tidak bagus. Yang keempat, orang yang sudah ikhlas dalam beramal tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti dia hanya lulus dalam satu perintah, yaitu melakukan perintah Allah dengan ikhlas, tapi dia tidak lulus dalam bab kemaksiatan. Dia langgar kemaksiatan tanpa dia peduli terhadap dosa-dosa tersebut. Nah, itulah yang diherankan oleh Imam Ghazali dari manusia ini. Mari kita lihat diri kita masing-masing, tidak usah melihat orang lain. Faedah berikutnya, orang-orang kafir menganggap Quran itu adalah sihir ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kalian akan dibangkitkan setelah mati.
Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang paling dianggap berat untuk diyakini oleh orang-orang kafir adalah ini, kebangkitan setelah mati. Rasulullah menyuruh untuk jujur, mereka cocok. Nah, bagus ini, akhlak yang baik. Rasulullah menyuruh untuk sedekah kepada orang-orang miskin, mereka cocok. Ini akhlak yang baik. Tapi begitu Rasulullah menyampaikan, besok kalian akan dibangkitkan setelah mati. Nah, saat itulah mereka jadi tidak setuju dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang lainnya mereka setuju. Perintah Nabi bagus. Mereka mengakui Muhammad itu datang dengan ajaran yang baik, perintah-perintahnya bagus. Tapi sayangnya dia ngomongnya ngawur, ya. Katanya setelah mati ada bangkit kehidupan lagi, ngawur itu. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa Quran yang dibawa oleh Nabi ini sihir. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Mereka tidak percaya kebangkitan setelah kematian. Kita yakin adanya kebangkitan setelah kematian. Faedah yang kedua, yang terakhir, kata-kata sihrun boleh dibaca sahirun. Kalau dibaca sahirun, maka in hadza, tidaklah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa sahirun, kecuali penyihir. Jadi hadza ini bisa diartikan Quran kalau dibaca sihrun. Diartikan Nabi Muhammad kalau dibaca sahirun. Ayat 8. Walain, dan sungguh jika akharna, kami undurkan, anhum, dari mereka, al-azaba, siksa, ila ummatin, kepada satu waktu, ma'dudatin, yang terhitung, layaqulunna, sungguh betul-betul mereka akan berkata, ma yahbisuh, apa yang menahan siksa itu. Ala, ketahuilah, yauma, pada hari, ya'tihim, siksa datang kepada mereka, laisa masrufan anhum, tidaklah siksa itu dipalingkan dari mereka. Wa haqa bihim, dan turun terhadap mereka, atau meliputi terhadap mereka, maka nubihi, apa yang mereka dulu terhadapnya, yastahzun, mengejek, yaitu siksa tersebut. Ayat ini maksudnya adalah bahwa kalau siksa diundurkan oleh Allah, alias tidak segera diturunkan ketika mereka mendustakan Nabi, maka mereka mengejek. Katanya ada siksa, kapan siksanya datang? Nggak datang-datang. Apa yang menahan siksa? Ini perkataan ini, apa yang menahan siksa? Ini maksudnya adalah mengejek. Ya, ternyata nggak ada siksa. Kalau memang betul ada siksa, kami sudah mati semua karena kami kafir kepada kamu. Tapi kami sudah kafir kepada kamu, ternyata nggak turun siksa. Berarti nggak ada siksa. Jadi ini pertanyaan bukan untuk betul-betul ingin tahu, tapi pertanyaan untuk mengejek. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah pertama, kata-kata ummah itu artinya bermacam-macam. Kadang diartikan umat, umat manusia. Kadang diartikan waktu, seperti dalam ayat ini. Kadang diartikan imam atau panutan. Maka kata-kata ummah itu termasuk lafdzun mushtarak. Lafdzun mushtarak adalah lafal yang artinya lebih dari satu, sehingga kalau kita mau menerjemahkan, maka harus kita melihat situasi kalimatnya atau siyaqul kalamnya. Mari saya tampilkan kata-kata umat dengan makna yang lain. Pada surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana, adalah ummatan. Nah, di sini bukan umat, tapi maksudnya adalah imam atau panutan. Nabi Ibrahim adalah panutan. Qanitan lillah, yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, yang dia tidak syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, Allah mengatakan bahwa kalau siksa datang, laisa masrufan, tidak bisa dipalingkan. Maksudnya tidak bisa ditolak. Dan ini sudah terbukti. Di mana ada gempa, kapan manusia bisa menolak? Nggak ada yang bisa menolak. Katanya Jepang punya rumah yang canggih. Ketika ada gempa, maka rumah itu bisa bergoyang-goyang, tetapi tidak sampai jatuh, tidak sampai roboh. Tapi ternyata tidak bisa juga menolak gempa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kehendaki rumah mereka hancur.
Maka meskipun secanggih apapun ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kalau Allah menghendaki sesuatu, mereka tidak akan bisa menolak. Ada banjir kita nggak bisa menolak, ada hujan kemudian merusak rumah-rumah karena sangat lebatnya, itu kita juga tidak bisa menolaknya. Ayat 9. Walain dan sungguh jika adzakna kami cicipkan al-insan kepada manusia minna dari kami rahmatan, rahmat maksudnya nikmat. Thumma kemudian naza'naha kami cabut nikmat tersebut minhu dari dia, innahu sesungguhnya dia layausun sungguh putus asa, kafurun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang manusia kafir. Manusia kafir sifatnya dua. Kalau mendapatkan musibah, maka putus asa dari rahmat Allah. Kalau mendapatkan nikmat, maka mengkufuri nikmat Allah. Maka al-insan di sini maksudnya adalah al-insan al-kafir. Dan banyak sekali kata-kata al-insan di dalam Al-Quran maknanya adalah manusia kafir. Meskipun tidak semua kata-kata al-insan di dalam Al-Quran itu adalah maksudnya kafir. Tidak, ya. Tetapi banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan kata-kata al-insan maksudnya adalah kafir. Saya kasih contoh al-insan yang artinya bukan orang kafir tapi semua manusia. Surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, di sini dua kali insan. Ini maksudnya manusia semuanya. Manusia diciptakan dari nutfah. Kafir, muslim sama saja. Nah, maka di sini contoh insan yang mencakup semua manusia. Ya, tapi kalau di sini ayat 9 ini adalah manusia kafir. Maka sifatnya yang pertama yaus, putus asa. Apa maksudnya putus asa? Ketika mendapatkan musibah. Dan putus asa ini termasuk dosa besar. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar, asyirku billah, syirik kepada Allah, wal iyasu min rauhillah, dan putus asa dari rahmat Allah, wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Dua kali disebutkan oleh Nabi untuk menegaskan bahwasanya putus asa dari rahmat Allah itu betul-betul adalah dosa besar. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tirulah Nabi Zakaria. Sudah tua renta, istrinya mandul, tapi tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia tetap angkat tangan, doa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tua, istri saya mandul, saya butuh keturunan, tolong saya dikasih. Nah, Masya Allah. Orang tua, Pak. Sudah jarang orang tua masih melahirkan anak itu. Mandul lagi. Secara teori kedokteran, mandul nggak bisa melahirkan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mau kamu tua, istrimu mandul, kalau Allah berkehendak istrimu hamil, akan hamil. Akhirnya dikasih oleh Allah putra, Yahya. Maka tirulah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau sama sekali tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua orang kafir adalah kafur, selalu kufur, maksudnya kalau dapat nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 10, walain dan sungguh jika adzaknahu kami cicipkan kepada dia na'ma kenikmatan ba'da dharra setelah kemadharatan masathu yang menimpa dia. Layaqulanna sungguh betul-betul dia mengatakan dhahabas sayyi'at telah lenyap keburukan-keburukan anni dari saya. Innahu sesungguhnya dia manusia la farihun sungguh sombong, fakhurun membanggakan diri. Ini sifatnya orang kafir tadi. Kalau musibah yang diderita sudah lenyap, kemudian diganti oleh Allah dengan kenikmatan, maka dia sama sekali tidak ingat sama Allah. Dia cuma mengatakan, keburukan sudah lenyap dari saya. Bedakan dengan orang beriman. Orang beriman kalau mengalami seperti ini, dia akan menisbatkan itu kepada Allah.
Dia akan mengatakan alhamdulillah, Allah sudah melenyapkan keburukan dari saya. Kalau orang kafir, keburukan lenyap dari saya. Dia enggak ingat sama Allah. Dia enggak tahu siapa yang ngasih keburukan, dia enggak tahu siapa yang ngasih kenikmatan. Tapi kalau orang beriman, dia sadar ini keburukan datang dari Allah, ini kenikmatan datang dari Allah, keburukan datang sabar, kenikmatan datang syukur. Kemudian kata-kata farih, ini kadang-kadang diartikan bahagia, kadang-kadang diartikan sombong. Nah, maka di sini terjemahnya yang tepat menurut para ulama tafsir, farihun asyirun, sombong. Jadi bukan diartikan bahagia. Kalau bahagia, semua orang pasti kalau mendapatkan kenikmatan, bahagia. Orang beriman pun kalau dapat kenikmatan, bahagia. Maka bahagia tidak tercela. Yang tercela adalah sombong dia terhadap kenikmatan yang dia dapatkan tadi. Sombong itu apa? Satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan manusia. Nah, di sini sombongnya yang zahir adalah dia menolak kebenaran. Kebenaran apa? Bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Dia tolak. Dia enggak menganggap hal itu. Tapi dia anggap bahwa dirinya lah yang menyebabkan datangnya kenikmatan tadi. Maka disebutkan di sini fakhur, dia membanggakan diri. Tidak membanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, illa, kecuali alladzina sabaru, orang-orang yang sabar, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Maka tidak seperti itu. Tidak seperti itu bagaimana? Yaitu kalau mendapatkan nikmat, dia syukur. Kalau mendapatkan musibah, dia sabar. Kalau kafir tadi sebaliknya, mendapatkan musibah dia yaus, putus asa, mendapatkan nikmat dia kafur, tidak syukur nikmat. Mari kita lihat sabda Nabi SAW yang menguatkan penjelasan ini. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap, saya takjub terhadap orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan dia selalu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak terjadi kecuali untuk orang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, bersyukur, wa kana khairallah, menjadi kebaikan. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau mendapatkan musibah, sabar, fa kana khairallah, maka itu pun jadi baik untuk dirinya. Salah satu saudara kita dari Palestina yang asalnya Indonesia, kemudian tinggal di Palestina, menikah sama orang Palestina dan punya anak di sana. Ketika dia ingin menyelamatkan diri untuk pulang ke Indonesia, ternyata di tengah perjalanan ini penuh dengan rintangan, ada tembakan-tembakan dan sebagainya. Sehingga ragu-ragu mau pulang atau tidak. Kalau pulang harus melewati tempat-tempat yang berbahaya ini. Kalau tidak pulang, sama juga. Nanti kalau ada bom jatuh, mati sudah. Akhirnya musyawarah keluarga, udah sepakat, bismillah, tawakal sama Allah. Kalau Allah menghendaki kita di jalan mati, itu sudah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita hidup, maka kita akan selamat sampai tujuan. Dan ternyata betul pulang menuju ke keluar dari Palestina, ternyata di tengah perjalanan kena tembakan, tapi alhamdulillah tidak sampai mati dan sudah sampai Indonesia sekarang. Ketika ditanya gimana kondisinya, alhamdulillah, tidak menyangka kami bahwa kami bisa sampai Indonesia. Nah, itu sifat orang beriman, Pak, kayak begitu. Sudah pasrah sama Allah sudah. Kalau mati ya alhamdulillah, ini mati syahid insyaallah karena dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi kalau masih hidup, ini kenikmatan dari Allah, kita harus mensyukurinya. Itulah sifatnya orang-orang yang sabaru wa amilus shalihat, yaitu mereka senantiasa salah satu dari dua, ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Kalau mendapatkan nikmat, maka syukur. Kalau mendapatkan musibah, maka sabar. Allah katakan, ulaika lahum, mereka itu bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabirun, dan pahala yang besar. Yang dimaksud pahala yang besar adalah surga. Jadi ajrun kabir, nama lain dari surga. Di akhirat, yang kita perlukan cuma dua. Satu, ampunan dari Allah, supaya kita tidak masuk neraka. Yang kedua, ridho dari Allah, supaya kita masuk surga.
Disebutkan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Di akhirat itu cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, adzabun syadidun, siksaan yang dahsyat, neraka. Atau wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah dan ridha Allah. Kalau mendapatkan ampunan dari Allah, berarti tidak masuk neraka. Kalau mendapatkan ridha Allah, berarti masuk surga. Maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah yang dimaksudkan di sini, maghfiratun wa ajrun kabir. Nama lainnya adalah maghfiratun wa ridwan. Ampunan dan ridha dari Allah. Kalau sudah mendapat ridha Allah, maka pasti mendapatkan ajrun kabir, yaitu surga. Ayat 12. Fala'allaka, maka barangkali engkau wahai Nabi, tarikun, akan meninggalkan ba'da sebagian ma yuha ilaik, apa yang diwahyukan kepada engkau. Wada'ikun, dan sempit bihi, dengan sebabnya sadruka, dadamu. Kenapa sempit? Ayyakulu, gara-gara mereka mengatakan laula unzila alaihi malak, kenapa tidak diturunkan kepada dia kanzun, ya, gudang atau harta. Atau ja'a, datang ma'ahu, bersama dia malak, seorang malaikat. Maka Allah menjawab, innama, sesungguhnya tiada lain, anta nadhir, engkau itu pengancam. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakil, maha menjaga atau maha mengurusi. Maksud ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, barangkali gara-gara engkau diomongi seperti ini oleh orang-orang kafir, sehingga dadamu jadi sempit, sehingga kamu tidak mau menyampaikan dakwah, barangkali begitu. Kalau engkau seperti itu, maka berarti engkau tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak mungkin seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Maka maksud Allah di sini adalah kamu tidak usah sempit hatimu. Diomongi apapun oleh orang-orang kafir, biarkan. Mereka memang ungkapannya harus begitu. Namanya orang kafir, ngomongnya pasti begitu. Sehingga kita kalau mendengar orang kafir ngomong seperti itu, tidak usah sumpek hati. Kenapa? Itu sudah kewajiban mereka atau keharusan mereka seperti itu. Sebagaimana kalau kita mendengar suara cicak, cek, 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 enggak usah marah. Memang Allah takdirkan seperti itu suaranya. Kamu pengen suaranya cicak itu mengembik, enggak mungkin. Karena memang dia diciptakan untuk suara itu. Nah, orang kafir juga begitu. Diciptakan untuk mendustakan Quran. Sehingga kalau mereka mendustakan, tidak usah do'ikun bihi sodruk, sempit dadamu, enggak usah. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, tarikun, barangkali engkau meninggalkan. Meninggalkan maksudnya tidak menyampaikan. Meninggalkan penyampaian, ya, tidak menyampaikan dakwah yang diwahyukan kepada engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, dha'iqun bihi sadruk, sempit dadamu. Ini menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa. Sehingga kalau beliau diomongi sesuatu yang tidak enak, hatinya jadi sempit, itu adalah manusiawi. Rasulullah memang manusia. Sehingga Rasulullah bisa susah. Rasulullah bisa sakit. Rasulullah bisa nangis. Nggak ada masalah. Karena memang beliau manusia biasa. Tapi beliau maksum dari perbuatan dosa. Sehingga tidak mungkin gara-gara susah hatinya kemudian meninggalkan dakwah. Tidak akan mungkin itu terjadi sama sekali. Rasulullah pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaika min rabbik, apapun yang diturunkan kepada engkau dari Allah. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan, fama ballaghta risalatah, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penegasan dari Allah. Apapun yang diwahyukan, sampaikan. Mau manusia setuju atau tidak, bukan masalah. Kenapa? Kewajibanmu cuma menyampaikan.
Sering diumpamakan oleh guru kami seperti tukang pos. Itu kewajibannya menyampaikan. Apakah surat yang sampai tadi akan disobek, ataukah dibuang sampah, atau dibakar, bukan urusan kita. Yang penting kewajiban saya sebagai tukang pos, menyampaikan. Adapun yang menerima surat tadi setelah mengetahui, ternyata ini surat dari musuh saya, langsung disobek. Nggak usah marah. Kenapa marah? Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita tidak menjaga surat tersebut. Itulah makna pada akhir kalimat, innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Kamu hanya bertugas mengancam, adapun yang mengurusi mereka itu adalah Allah. Jadi kamu tidak bertugas untuk mengurusi amal mereka. Amalnya orang kafir harus lurus, harus masuk Islam, enggak. Kamu sampaikan saja. Mereka terima atau tidak, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, pada ayat ini orang-orang kafir mengusulkan laula unzila alaihi kanzun. Kenapa Muhammad ini tidak diberi simpanan kekayaan? Yang simpanan itu bisa dia sedekahkan, dia bagi-bagikan kepada manusia. Jadi mereka anggap tidak pantas kalau seorang nabi itu miskin. Rasulullah kan hidupnya miskin. Rasulullah ketika dirawat oleh Abu Talib. Siapa Abu Talib itu? Paman beliau, miskin, bukan orang kaya. Rasulullah anak yatim. Ketika Halimah As-Sa'diyah cari bayi untuk disusui, maka dia asalnya ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau ngambil. Kenapa? Karena kalau anak yatim biasanya gaji yang diberikan sedikit. Tapi setelah cari bayi-bayi yang lain kok tidak ketemu, akhirnya dia terpaksa. Dia merasa malu kalau pulang ke kampung, semuanya sudah bawa bayi, kecuali Halimah nggak bawa bayi. Akhirnya balik lagi. Udah, ambil saja Muhammad yang tadi kita ketemu di awal itu. Nggak apa-apa, daripada kita nggak bawa bayi, mending kita bawa bayi meskipun gajinya sedikit, gaji menyusui bayi tadi. Nah, ini berarti kehidupan Nabi sejak kecilnya miskin. Kapan beliau kaya? Ketika menikah dengan Khadijah, itu baru kaya. Yang kaya bukan Rasul, yang kaya adalah istrinya, Khadijah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemiskinan Nabi dalam Al-Qur'an. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Surat Ad-Duha ayat 8. Allah mendapati engkau sebagai orang ail, orang miskin, lalu Allah kasih kecukupan. Jadi Nabi orang miskin. Maka orang-orang kafir itu enggak terima orang miskin jadi nabi. Laula unzila alaihi kanzun. Kalau nabi yang bawa gudang yang banyak hartanya sehingga bisa bagi-bagi duit kepada kami. Nabi itu harus mensejahterakan rakyatnya sehingga semuanya kaya-kaya. Au jaa ma'ahu malak, atau datang bersama dia malaikat. Maksudnya malaikat turun dari langit ke bumi untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, ini Muhammad adalah nabi. Nah, mereka inginkan begitu. Mereka nggak tahu malaikat itu seberapa gedenya. Kalau betul-betul malaikat turun, lari semua mereka. Nabi Muhammad SAW ketika pertama melihat Jibril, gemetar, Pak, karena ketakutan. Karena bentuknya sangat besar, memenuhi ruang angkasa ini. Manusia katanya kalau ketemu gendruwo, kalau ada, gitu, ketakutan. Padahal besarnya seberapa sih? Nah, ini besarnya malaikat memenuhi ruang angkasa ini. Penuh semuanya, dari langit sampai bumi penuh, nggak ada tempat yang kosong lagi karena besarnya malaikat. Nah, kalau mereka tahu besarnya malaikat ini, nggak mungkin mereka minta supaya malaikat turun ke bumi. Turun ke bumi, nggak cukup malaikat untuk apa? Ditampung oleh bumi ini, saking besarnya mereka. Kalaupun malaikat turun, pasti turun dalam bentuk manusia supaya bisa dilihat oleh manusia biasa, supaya bisa diajak ngomong oleh mereka. Tapi kalau diturunkan dalam bentuk manusia, mereka lagi-lagi nggak akan percaya. Makanya Allah tidak menanggapi usulan mereka itu. Allah cuma mengatakan, innama anta nadhir, tugasmu hanya menyampaikan atau memberikan ancaman. Kalau mereka tidak terima, itu nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dua surat sudah saya cetak, yaitu surat Hud sama surat Yusuf. Maka silahkan panjenengan di rumah, ya, karena qiraah Ibnu Katsir ini termasuk qiraah yang mudah.
dan usul-usulnya atau pokok-pokoknya sudah saya ajarkan, maka silahkan panjenengan baca, nggak apa-apa. Jadi panjenengan baca sesuai dengan usul-usul qiraah Ibnu Katsir yang sudah saya ajarkan. Kalau mim, hum menjadi humu, kemudian kalau hi atau hu selalu panjang, hi, hu. Kemudian kalau mad jaiz itu panjangnya cuma 2 harokat, mad wajib panjangnya 4 harokat. Nah itu dipraktekkan semuanya sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Ya. Adapun sesuatu yang baru yang panjenengan belum tahu bagaimana bacaannya, nah nanti menunggu sampai pada halaman yang kita baca insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Adapun bacaan-bacaan yang berbeda sudah kita kasih tanda blok, maka nanti silahkan diperhatikan perbedaannya di bagian mana. Ya. Misalnya pada halaman 224 yudha'afu. Nah, kalau tidak tahu perbedaannya apa sih? Nah, lihat mushaf yang biasa. Bandingkan, mana bedanya? Oh, di sana yudha'afu, di sini yudha'afu. Tadzakkarun, apa bedanya? Nah, lihat mushaf yang biasanya. Bandingkan. Itu caranya kita mempelajari sebelum kita masuk materi. Jadi tolong sebelum masuk materi, sudah dipelajari dulu. Ini cara belajar yang benar seperti itu. Sebelum masuk materi, kita sudah mengulang pelajaran yang lalu, dan kita sudah mempelajari pelajaran yang akan disampaikan. Itu cara belajar yang benar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.